Ya, selamat datang semuanya kembali lagi di Repil dan kali ini kita akan membahas mengenai mind control. Ya, lanjutin. Ya, selamat malam. Kali ini seperti yang udah lihat di judul ya, kita nggak akan pakai basa basi soalnya kita nggak formal banget ini, biasa aja. Jadi seperti yang udah dilihat di Kita judul. bukan orang yang handal formal. Jadi topik sekarang ini tentang mind control. Jadi ini mungkin mulai agak berat sama agak ini ya, berat dalam, terus mulai mereveal sesuatu yang mungkin tidak umum gitu, mungkin bakal mind blowing buat kita sendiri, mungkin mind blowing. Dan mungkin akan semakin berat kalau kalian dengernya sambil bawa laptop sambil jalan. Jadi apalagi kalau kalian beratnya itu lebih dari 60 kilo, masih berat. Ya mungkin kita bakal mulai dari definisinya dulu ya. Definisinya dulu nih. Mind control apa sih? Coba siapa yang mau? Ya artinya aja di Google. Aku mau jawab. Ya, silakan. Nah, pokoknya intinya tuh mengontrol atau memanipulasi pikiran rakyat sih. Jadi mind control adalah upaya untuk mengendalikan pemikiran, baik secara personal maupun global. Intinya seperti itu. Usahanya bisa bermacam-macam, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Tapi kebanyakan mind control tidak langsung. Karena diusahakan sebisa mungkin agar yang dikendalikan pikirannya itu tidak menyadari. Tidak menyadari. Jadi intinya gitu. Tidak menyadari bahwa dia sedang kontrol, manipulasi, sehingga kalau dia membuat sebuah keputusan, ketika dia membuat sebuah keputusan, dia mikir bahwa itu adalah keputusan dia sendiri, padahal bukan. Jadi jawaban yang keluar itu adalah jawaban yang sudah dicetak sama mereka yang diharapkan. Padahal tidak. Nah, kemarin ada yang PM ke saya, sama nggak sih mind control sama hipnotis, katanya. Beda. Ya, jadi kalau hipnotis itu kondisinya adalah tidur. Ketika mungkin mekanismenya nanti bisa dijelaskan ya. Jadi ketika tidur kita beri informasi. Bukan ketika tidur. Ketika alpha state namanya alpha state. Tidur setengah kondisi pada kondisi tersebut ya. Itu kita diberi informasi ke dalam alam bawah sadar kita. Sedangkan kalau mind control itu kita secara sadar dikendalikan waktu kita sadar, bukan dalam kondisi kita sedang tidur atau tidak sadarkan diri, seperti itu. Terus next. Mungkin kita bahas juga nih apa mekanisme mind controlnya juga nih. Boleh. Gimana bahas apa enggak nih? Boleh. Jadi dalam mengontrol ini pihak yang pengen mengontrol, misalnya si A pengen mengontrol si B, si A masukin program-program ke dalam alam bawah sadarnya si B, tapi bukan hipnotis kayak dikasih sesuatu lah, ntar kita bahas lewat mana aja mengontrol itu terus menerus, sehingga si B di otaknya tertanam program-program. Nah kan tadi dibilang tuh keputusan yang dibuat orang yang sedang dikendalikan pikirannya itu, dia pikir itu keputusannya dia, padahal enggak. Keputusan itu dari mana? Dari program yang udah ditanemin. Jadi udah ada kayak mindset sih, lebih umumnya, udah punya mindset sendiri buat berkeputusan itu. Jadi mindset itu mindset. Intinya sih mind control itu kita memberi mindset bikinan ke orang yang pengen kontrol gitu. Mekanisme gitu dari program yang ditanemin. Kasarnya sih kayak ngedit base pikiran yang udah ada. Ya seperti itu. Bukan ngedit tuh bilang. Nanemin kali ya, menanamkan. Nanam. Nah, di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk mind control. Ini salah satunya yang paling besar yang ada di yang semua orang tahu gitu saat ini,
paling besar itu media. Nah, gimana ya saya ngejelasinnya? Jadi ya media itu salah satu alat buat mencetak pikiran-pikiran yang ya kalau dilihat, nah dia bisa baik, tapi dia juga bisa buruk. Tergantung siapa yang ngebawainnya. Nah, media ini, karena kita bahasanya begini, kita mau ngasih tahu dulu yang buruknya. Ada yang punya contoh nggak? Apa? Media dulu secara umum ya. Contoh yang buruk. Contohnya sih kayak begini ya. Kalau misalnya kayak pagi-pagi gitu ya. Terus ada beritanya berita pembunuhan. Padahal gimana ya cara ngomong? Iya. Boleh. Itu kan sebenarnya kayak menanamkan Benar, mindset itu benar. yang Ketika pagi itu sebenarnya otak paling fresh. Gitu kan. Dia gampang nyerap informasi, makanya sekolah banyak yang pagi. Sekolah pasti pagi-pagi itu Iya. karena masih fresh. Kalau dibandingkan siang itu yang kenapa? Yang siang itu mungkin belum belajar, tapi otak udah beda kondisinya. Jadi sebenarnya sekolah siang itu kalau dia masih bisa pintar itu hebat gitu. Lebih susah soalnya sebenarnya. Nah, pagi-pagi yang makanya ada aku goblok. Lagi. pagi-pagi adalah ini kan dia bilangnya media ya, berita yang sebenarnya langsung merusak mood, merusak pikiran. Jadi akhirnya kita tidak mau mikir. Kayak misalnya dikasih berita pembunuhan langsung berita pembunuhan mulu, capek gitu. Dan kalau menurut gue sebenarnya kalau soal pembunuhan kayaknya nggak perlu dipost ya. Pembunuhan orang Disiarkan gitu. sangat Nah, Pertama, gini tuh, selain berita-berita yang disiarin itu kenapa kenapa yang negatif pula kalau nggak pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, perampokan, pembegalan, 90% berita itu Perang. semua. Ya gimana nggak jadi negatif? jadi Iya. mereka tuh bilang Itu main kontrolnya tuh ini mengkoar-koarkan banget, tiap hari dikasih. keluar-keluarin kayak itu. ngekoar-koarin jangan narkoba, jangan apa, tapi beritanya gitu mulu. Jadi kan itu kayak membuat mindsetnya kacau balau gitu. Jadi kayak bentrok sana sini. Dan ya secara pasifnya dia udah ngerusak mood kan. Yang dikasih cuma negativitas. Negatif. Banyak banget. Dibilangnya berita aktual katanya. Berita aktual Iya itu. yang itu. baru. Ya karena media sekarang mah kan gitu. Yang penting cepat kan gitu. Mau hoax mereka bisa ngepost kan. Hoax biarin, yang penting post dulu. Iya. Mau beritanya jelek biarin, yang penting post dulu kan gitu. Jadi mereka hanya menginginkan cepat. Nih gue punya hubungan sama bahasan energi kemarin nih. Ada hubungannya berita-berita kayak gitu sama bahasan sebelumnya kita yang energi. Ya, boleh. Hubungannya tuh gini. Kalau kita dikasih berita negatif, kayak tadi dibilang kan, mood kita udah jelek duluan. Berarti emosi kita udah jelek duluan pas pagi hari itu, ya kan? Iya. Ya kan, sampai situ terus. Yang namanya emosi itu kan kemarin gue jelasin, emosi itu energi in motion, energi kan. Berarti energi kita tuh udah dibikin negatif duluan dari pagi. Nah, itu kan main kontrol tuh sampai ke situ. Udah bahaya makanya. Termasuk hubungannya sama yang energi ini kemarin ya, tuh itu. tidak hanya pembunuhan atau semacamnya, gosip juga itu. Gosip juga. Sebenarnya Iya, berita banyak tuh termasuk gosip deh kayaknya. Iya, sebenarnya mau itu tentang artis, mau Beda- itu tentang bedanya umum. Bedanya ini gibah, karena benar kan. Hmm, Kalau gosip Iya, kan iya, benar, bisa benar, fitnah, benar. bisa gibah. ya. Nah, kebetulan Benar. sama kan kadang-kadang gitu. Wah, pagi-pagi udah ngomongin artis apaan sih gitu. Kan sering. Tapi banyak kan itu, bahkan sampai pagi, siang, sore Iya. ada gitu. Itu sebenarnya juga sama, itu jelek sebenarnya efeknya ya. Tapi yang nonton banyak banget malah. Tadi Karena yang- udah dikontrol kitanya. Iya, kitanya sudah dikontrol. Jadi rencana untuk membuat ini belum memasukkan pikiran yang aneh-aneh ya. Ini masih menjelekkan mood, merusak energi positifnya yang ada di dalam diri karena kita baru bangun kan, fresh, terus langsung dijatuhin dari pagi dengan itu gitu. Nah,
Nah, terus kitanya nggak sadar. Kitanya nggak sadar, kita nonton Mungkin- aja. Dan Mungkin nggak hanya dari TV. Yang paling dekat sama kita ya Facebook. Dah, Yap, benar. nanti nyambung. Setiap Itu nyambung. setiap kita kali buka Facebook, iya, itu. kita pastilah nemu apa berita-berita yang bikin apa istilahnya bikin Kayak jengkel lah. kayak contohnya apa sih yang katanya pemuda, ini provokatif ya, Iya. yang katanya pemuda Islam yang katanya dia nikahin gadis Kristen umur 8 tahun, padahal itu mah bukan. Nah, udah gitu Itu tuh lagi lomba Al-Quran, anaknya takut nangis dipotret, kelar. itu gimana ya? Hoax juga kan itu salah satu penyebar. Ini karena bohong juga. Kedua, dia bisa merubah mindset kan, karena kita ngomongin mind control nih. Nah, ini hoax salah satunya. Banyak banget di media. Beritanya nggak bener, terus kita jadi mengikuti itu kan secara tidak sadar. Jangan makan udang dengan vitamin C. Padahal hoax. Ibu saya aja begitu. Langsung saya kasih tahu bukan itu Iya, hoax. itu tuh. Itu banyak banget. Percaya. Itu ngerusak. Itu sebenarnya udah ngerusak main juga itu. Jadi kita beranggapan benar pada sesuatu yang salah. Itu kan bahaya itu. Beranggapan benar pada sesuatu yang salah. Kalau kita main Dan telan Itu hal paling macam-macam, berbahaya yang gue bilang tuh. nggak, bahaya banget itu. Dan sebenarnya sih gue suka mikir gini, kayak misalnya ini balik lagi ke media TV ya. Ya presiden contohnya. Apa ya contohnya? Presiden, contoh berita lah. Presiden gagal bla 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 asap atau bla 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 korupsi. Pokoknya temanya gagal. Selalu gagalnya gitu yang disorot. Buat apa sebenarnya? Buat apa? Karena gini. Nah, ini nyambung nih. Kan mau negativitas tadi gue bilang. Nah, terus apa sih tujuan negativitas itu? Tujuannya gitu ya? itu. Nah, jadi ini saya ngutip dari salah satu stand up komedian sebenarnya, namanya George Carlin, dia dari Amerika. Di gini, kenapa dikasih negatif itu tuh? Jadi gini, mereka bikin orang yang ada di tengah kayak macam-macam kita, atau orang-orang yang di bawah gitu ya, yang kurang mampu atau yang semacamnya, itu biar ada dalam kondisi chaos, atau misalnya ada konflik apa aja lah. Jadi mereka tuh dibikin berkonflik, atau dikasih suatu topik, kayak misalnya nanti ini kan nyambung nih, ada pengalihan isu kan, dari isu A ke isu B, dari korupsi ke asap, dari asap kemana, dari mana kemana. Jadi si media ngeluarin berita terus, sehingga kita bakal ngomongin berita itu. Nah, kita kan jadi ngedebat, kita jadi ngomongin, kita punya pendapat sendiri. Kok coba kalau presidennya ganti, kayaknya nggak akan gini. Kan sering kan gitu. Kita kan terjadi itu seperti itu. Karena bisa dibilang suara Indonesia itu beneran pecah dua kan. Deket kan, menangnya itu deket banget. Nah, macam gitu. Jadi konfliknya makan besarnya. Ketika mereka dalam kondisi chaos itu, ada pihak-pihak tertentu yang jadi karena chaos itu kan kita jadi kasarnya perhatian ke sana semua, kita teralihkan dari hal lain yang lebih penting, yang lebih urgent. Jadi mereka bisa kontrol itu dengan mudah karena tidak akan diperhatiin. Kayak misalnya asap, postingan tentang asap di mana-mana, padahal kan ketahuan asapnya sengaja kan, apa pembakarannya sengaja, udah itu jadi kelapa sawit sekarang udah ditanamin di tempat yang kebakaran kan. Kita fokus asapnya doang, kenapa nggak ada yang kenapa nggak dimatiin, padahal ada yang matiin, yang berusaha gitu ya. Kenapa presiden tidak datang? Itu dia. Kita kan dialihkan ke situ, sehingga apa, tahu-tahu kelapa sawit udah nanam di mana-mana. Padahal emang nanam kelapa sawit bisa sehari 2 hari di ini seluas itu? Nggak mungkin. Tapi gara-gara kita ngeliatin asapnya doang, mereka tiba-tiba udah nanam. Berarti ada yang merencanakan itu. Ada. Dan itu, jadi kutipan Jesse George Carlin begitu. Jadi ngebawa dari situ, jadinya dapet. Kita di mind control, kita betul, dialihkan secara total satu hal, sehingga kita tidak melihat hal yang sebenarnya ada di situ. Terus itu kelapa sawit mau dicabutin.
Cabutin nggak? Bulldozer aja. Nggak ada beritanya dicabutin. Nggak ada. Akhirnya pun paling juga kayak gini. Ya udahlah toh nanti jadi duit. Tahu jadi duit kan kelapa sawit nanti jadi produk terus kita jual dapat ini. Nggak, sebenarnya masalahnya bukan itu gitu. Gitu. Ya, itulah. Iya. Itu salah Oke. satu tujuannya ya, pengalih dari Wah, satu hal yang sangat-sangat penting gitu. apa yang sebenarnya? Pengalih dari apa yang sebenarnya. Lanjut. Yang kedua, Ada contoh lagi. ah, Buku. Lanjut aja. Buku. Gak ada yang pikiran. Coba. Menurut Kadang-kadang Wah, sih kan nggak kayak terlalu sih, kayak kecuali kita harus tahu dulu nulis tuh pihak mana. kalau buku kita harus beli. Hmm? Iya kan? Kalau medianya buku kita gimana harus beli. Sedangkan mind control yang saat ini terjadi kan lebih banyak ke media yang Media gratis gampang bilangnya. diakses, Gampang media diakses. gratis. Media gratis. Enggak, kalau menurut gua buku nggak terlalu main kontrol sih. Soalnya yang nulis itu masih bebas, masih orang yang ekspresif kan dikendalikan. Kalau buku kan saya ngeliat masih nggak terlalu. Tapi coba kita dengerin dulu gimana. Tapi ada juga buku yang gitu sih. Ada buku yang seperti itu ada nggak kira-kira? Buku yang Apakah seperti buku itu yang ada? seperti itu ada? Ada sih sebenarnya. Dia hanya beda media, jadi dia berusaha menjangkau berbagai macam orang kan. Ada orang yang malas nonton, dia baca. Bisa. Jadi penting buat tahu siapa yang nulis tuh penting. Penting. Kayak misalnya gini, ini guru saya, guru agama. Iya, dari pihak mana dulu yang nulis Dia itu. bilang gini. Nah, buku ayah dia saya- bilang main kontrol sih. Ayah saya beli buku. Saya beli buku, terus diliatin dulu ke guru saya. Pas dia lihat, ini penulisnya hip gitu. Langsung apal, dia langsung apal. Mau disensor jangan. Ini mah penulisnya, yang- ini mah nulisnya si A. Langsung tahu dia, penulisnya ini mah si A. Udah apal. Penerbit ini mah si A semua yang buku-bukunya keluarnya. Dia tahu tandanya. Terus lihat dari summary bukunya juga tahu. Dia rujukan imam-imamnya siapa gitu ya. Ini mah imamnya si A, yang ini. Udah. Nggak, itu buku masih ke plastik sampai sekarang sama ayah saya. Kira-kira udah berapa bulan tuh nggak dibuka. buka lah, sengaja baca kayak. Nggak usah, karena buku yang lain juga banyak gitu. Enggak, gue bilang jangan baca juga pasti masuk alam bawah sadar, jangan. Jadi Memang isi itu sepele mungkin, cuma sebenarnya bahaya. Itu bahaya, sepele sih mungkin, bahaya. tapi bahaya. Bisa menjadi sebuah persepsi yang salah gitu. Kalau ini mah nanti habis rekaman kasih tahu itu penerbitnya yang mana. Mungkin sekarang belum. Lanjut. Dari media ya. Terus, Lanjut aja. gini, pengalih perhatiannya tidak hanya yang berisi konflik. Kan yang tadi konflik ya. Ya. Nah, ada juga yang bukan konflik. Tapi di sini masalah pleasure atau kesenangan. Salah satunya idol. Ya. Oh, Artis. Keindahan lah. Something. Jadi Iya, nggak- kita lihat keindahan. jadi apa? Dengan itu kita teralihkan perhatiannya. Yang punya contoh silakan. Sebenarnya Yaudah, sih yang punya kayak gue harus nge-sensor nama girl bandnya gak sih? Biarin. Gak usah. Nggak usah. Rasa. Nggak usah. Yang paling di Indonesia yang paling terkenal itu Ini luar sih, luar. Luar. Keluar. Apa? 21. 21. Kan ada tuh yang lagunya yang I Am The Best, yang di belakangnya ada Illuminati. Ada tanda-tandanya gitu ya. Nah, iya. Oke lah. Mungkin orangnya nggak tahu, tapi kan habis itu kan jadi banyak konflik sana sini. Terus akhirnya pada akhirnya tuh lambang itu dianggap biasa aja kan biasanya. Nah, nanti mungkin part selanjutnya kita harus ngomongin masalah simbol. Symbolism. Nah, itu. Ya, Oke, untuk berarti saat ini belum. Yang ketiga Jadi fix ke sana beda- ya, simbol. kalau media kayak media girl band gitu, mungkin girl bandnya mah mungkin
pure ya, polos-polos saja. Mereka banyak yang Tapi tidak di mana tahu. justru itu tapi batu loncatan gitu buat orang-orang yang ya Ya, halala. kan tadi kan intinya kan the elite yang di atas yang mengatur. Iya. Biasanya mungkin nggak tahu, tapi Yang pihak atas yang kan ngatur. itu, iya. Iya. Kita nggak akan cocok logi ke lirik lagu ya, tapi ya mungkin karena lirik lagu bisa cocok logi, tapi intinya mah mereka diatur gitu kan. Ini mah kalau ke musisi, banyak musisi yang dia hanya nyanyiin lagu doang dan nggak ngarang lagu, nggak mainin musiknya gitu, tapi dia hanya nyanyiin doang, kan banyak. Sebagian lah, bisa bilang setengahnya. Jadi setengahnya band, yang setengahnya dia cuma nyanyi gitu. Dan ini ada yang DC, siapa saya lihat dulu, Hafiz. Gak apa-apa sambil gini. Nah, yang paling gampang buat dialihkan, yang paling gampang buat menjadi ini tuh mereka yang tidak mengarang lagunya sendiri. Jadi lagunya diatur, yang ngarang siapa nggak tahu, liriknya kayak gimana mereka mau nyanyiin, mau aneh-aneh juga gitu kan. Ya kita tahu mungkin ada beberapa lagu yang bisa dicocok-cocokkan dengan Illuminati, dan nggak akan fokus ke liriknya, tapi kok dia mau nyanyiin itu gitu. Kok dia mau nyanyiin itu, kan pertanyaannya itu. Kenapa dia mau? Karena dikasih tenar kan. Dikasih tenar dia enak, penonton juga enak kan lihat dia. Kalau penonton enak, kadang dia dengerin itu terus, akhirnya lupa sama yang lain. Intinya kan begitu. Jadi pelemahan itu kembali, pelemahan sehingga seseorang tidak mau berpikir sesuatu yang lebih kritikal gitu. Mungkin untuk dirinya sendiri juga gitu. Beli albumnya kalau habis kan sering. Sebenarnya sih suka sama kayak gituan, menurut gua nggak terlalu masalah sih. Tapi jangan sampai lu terlalu fokus ke situ sehingga yang lain nggak lu lihat juga. Tapi kebanyakan orang kan gitu ya. Banyak kan. Kita juga dengerin lagu. Kita yang di sini 4 orang di sini juga semuanya nggak dengerin lagu gitu. Nggak ada yang enggak. Tapi itu hati-hati tuh kepada sesuatu yang berlebihan itu. Sisinya beda, tapi ya, intinya sama. Pengalihan perhatian. Terutama lagu-lagu yang booming. Seolah-olah booming padahal juga lagunya biasa-biasa aja. Padahal lagu ada sesuatu yang boomingnya itu kenapa? Karena si idolnya itu sesuatu yang ditinggikan, yang menjadi hit, dan itu biasanya ngeganti terus menerus. Bosan ganti. Makanya banyak yang cuma musiman kan. Berapa bulan udah itu udah, berapa bulan udah itu udah, karena itu memang diganti terus. Biasanya mah nggak ada yang terus saja ada di ini, pasti ganti terus. Lanjut. Tadi media secara umum sudah. Dari sisi mana lagi? Di sini habis media. Sebenarnya sih ada media yang menurutku pribadi sih. Yang ini masuknya media juga, cuman kalau menurut gue ini agak lebih keterlaluan. Kartun ya, kayak contohnya kayak gini sih sebenarnya. Kan oke lah kalau kartun ada unsur apa sih, kayak bikini bla bla bla, terus disensor, no problem, nggak apa-apa, gue ngerti. Cuma masalahnya jangan berlebihan, karena kalau berlebihan orang jadi bertanya-tanya, itu nggak sih? Ya, dan dia juga jadi bertanya-tanya karena sudah biasa kan. Kayak yang gue bilang itu, tahu kan yang kayak SpongeBob yang beranya si Sandy Chick. Coba dia disensor semua, terus nanti kalau anak-anak biasanya bakal nyari langsung di Google Sandy no sensor, langsung keluarnya Sandy Elia kan gimana? Gua nggak tahu itu termasuk main kontrol apa enggak sih. Menurut gua pemerintah Indonesia doang yang goblok menurut gua tuh. Tapi kayak gitu sebenarnya sih kayaknya bukan main kontrol ya. Tapi bisa menjadi Indonesia aja. Bisa tanpa sadar bisa menjadi begitu sih. Ini bakal ke poin selanjutnya yang mau saya sebut ini, itu namanya sex appeal. Jadi gini, bagaimana caranya menumbuhkan kedewasaan seseorang tapi terlalu cepat? Contohnya ini
mungkin ada judul videonya pernah dengar, judulnya gini kalau pakai bahasa Indonesia, jangan ngeres dulu katanya. Dia apa? Dia gambar orang atau gambar burung atau gambar apa, tapi dia mulai dari organ tubuh cewek atau cowok, baru ditambahin. Oh iya. Pernah lihat? Oh Mungkin pernah iya. lihat. Nah itu tuh apa? Dengan gambar seperti itu tuh dia mengaktifkan hormon kedewasaan terlalu cepat. Kenapa pengen cepat? Biar pendidikan yang benernya nggak muncul. Sehingga kasarnya Sekarang dia dicetak untuk menjadi seorang mesum gitu ya, atau yang punya pikiran yang butak gitu ya kalau pakai bahasa halus mah. Biar pikirannya tuh butak. Ini salah satu caranya juga dengan seperti itu. Nah, kayak misalkan saya pernah mikir kayak gini, industri porno, dia bikin film porno, dia bikin hentai, bikin ecchi yang macam-macam, itu sebenarnya targetnya bukan orang dewasa, tapi anak-anak. Orang dewasa mah sudah biasa, tapi anak-anak kan mau secara dia mah cuma bikin film nanti nyebar sendiri kan, entah kemana dia kan tidak peduli. Kalau ini salahin pemerintah, salahin kemana, salahin kemana. Justru saya mikir mah industri porno yang macam gitu itu yang ditarget sebenarnya anak-anak. Mereka mau ngaktifin ini dengan menggunakan sex appeal ini, mau mengaktifkan zone itu sehingga si anak-anaknya menjadi kasarnya ya mesum gitu. Kalau yang dari saya cari kurang lebih begitu. Logikanya sih nyampe. Kan orang dewasa mah sudah dewasa, udah orang dewasa mah udah biasa gitu. Kadang dia bisa mungkin dia bisa nonton 10 film udah itu lempeng aja gitu. Tapi anak-anak yang belum tahu apa-apa, dia bisa nyari tahu terus kalau ketemunya situs yang enggak lagi makin kan. Jadi nggak aneh kalau misalnya ada tingkat pemerkosaan yang jadi naik misalnya gitu ya. Ini gara-gara itu juga. Jadi mereka merusak moral dulu ya. Salah satu yang dirusak moralnya juga. Terus nanti dibilang iya, jangan munafik lah gitu kan, sering gitu. Iya. Kan sering. Kalau nggak just for fun. Just for fun. Jangan munafik dulu lah gitu. Ini nggak setuju nggak kalau dibilang bahwa sebenarnya yang industri porno itu sebenarnya cari anak-anak. Targetnya bisa sih. Buat ngerusak. Kalau gue sih nggak tahu sama sekali, nggak mikirin begitu. Gue nggak tahu juga sih, nggak tahu, cuman bisa. Bisa aja logikanya nyampe gitu ya. Itu. Cuma kalau misalnya memperkosa gara-gara itu sih belum kuat juga gue bilang, soalnya kenapa orang itu memperkosa? Kenapanya itu bukan hanya karena porno itu, karena ini orang itu sudah kayak sama berita itulah udah ditanamin negatif itu. Jadi kayak misalnya lagi dari lagu galau gitu. Boleh. Oh udah ntar aja itu. Tadi kan udah ditanamin negatif gitu. Misalnya dari lagu galau kan kebanyakan apa sih? Soal jomblo, kesepian gini-gini lah, iya kan? Lagu galau itu jadi karena dia negatif, gue kesepian nih, gue butuh cewek buat ngelampiasin. Ya itu sebenarnya ini nih kayak nggak cuma dari satu itu doang, tapi ada banyak. Apa namanya? Banyak faktor kenapa orang itu seperti itu. Tapi emang semua faktor itu tuh dari main kontrol semuanya, emang udah main negatif dulu kan. Nah itu ada yang mau nambahin? Tuh apa ya, belum, lanjut dulu aja. Tenang, udah dimas. Nah, tadi yang pertama media secara umum, terus yang kedua idol, saya ke sex appeal, yang satu lagi ini sebenarnya rada bahaya, yaitu tentang ini mungkin yang sangat sensitif, agama yang sesat, ajaran agama yang sesat. Jadi gini, ini mungkin tuh sebelum agama nggak perlu pendidikan dulu. Gimana? Itu sih makanya itu maksud gue tadi bilang buku tuh maksudnya ke situ sih. Oh, salah satunya ke situ ya. Ya sih bisa. Bisa jadi gini nih, ini udah terlanjur kesebut jadi
di sini dulu. Lanjut ke sebut. Oke lah. Jadi masalah agama yang Ya udah. itu memang ya kita tahu ada agama-agama yang ajaran yang aneh gitu ya, tapi bukan, kita tidak akan ngomong masalah ajarannya, tapi mind control yang dibuat di situ gitu. Ada yang punya pendapat nggak? Ini mungkin dari yang mengusulkannya gimana ini? Yang sulkan? Siapa coba yang mengusulkan? Nggak tahu. Yang ngusulin siapa itu orang? Ini masalah buku ya. Gampang kalau misalnya nggak maju ini kita potong aja langsung ke pendidikan. Kalau hubungannya dengan Sama sih menurut gua ini bakal kontroversial. Ya, ini bakal Gimana ya? kontroversial. kalau buku hubungannya dengan agama, emang beberapa apa ya, kita nyebutnya mungkin bukan agama ya, aliran. Aliran. Beberapa aliran memang menerbitkan buku sendiri. Jadi memang sering di kalangan saya itu ada apa ya? Tapi kelompok-kelompok biasanya tuh tertentu. kalau yang kayak gitu, cara kalau mereka memang sesuatu yang rahasia lah ya, Ah, mereka Ini. sengaja membawanya dengan mengaitkannya dengan agama lain. Tapi Ini. dimelencengin gitu, gimana sih? oh, artinya dituning, dirubah, Dipelintir. pelintir. Nah, Bahasa ini oke, pelintir. tadi Mungkin tadi gini, sebagian besar niatnya bukan merusak ya, tapi menyampaikan pemikiran mereka. Tapi ujung-ujungnya adalah memaksakan pemahaman mereka. Akhirnya terjadi bentrok dan saling menuduh. Nah, itu. Waduh, banyak banget. Saya sebenarnya begini, ini kelompok agama yang salah satu yang paling besar di Indonesia, ini biasanya 3 nih yang paling sering berantem. Saya mau ngasih tahu aja, saya nggak nyebut kelompoknya siapa aja. Pokoknya mah begini tuh perbedaan yang sering mereka bertiga sebutin itu ya. Jadi yang A ini ke B, yang B ini ke C, yang C balik lagi ke A gitu. Kalau sering lempar-lemparan gitu, itu sebenarnya perbedaan yang di situ tuh perbedaan yang kasarnya mah bukan untuk diperdebatkan. Ini juga sama, jadi ini termasuk apa, cara pengalihan perhatian untuk kehilangan sesuatu yang besar dulu. Soalnya ketiga kelompok ini dulu dibikin tahun sebelum kemerdekaan Indonesia tuh, dulu mereka tuh dibikin buat nginin Belanda dulu. Dulu mereka dipakai buat ngelawan Belanda, cuman Belandanya lebih pinter, dia nyusup ketiga-tiganya, terus digedein perbedaannya, jadi berantem tiga-tiganya. Hebat siapa kan? Gusti Prabu? Oh, gue tahu. Sekarang jadi kelompok agama besar kok, tiga-tiganya besar. Nanti mungkin setelah ini disebut, setelah rekaman ini disebut. Jadi gitu. Jadi himbauan saya buat tiga-tiganya, karena saya bukan tiga-tiganya gitu ya. Perbedaan yang disebutin sering diperdebatkan kepada mereka itu bukan sesuatu yang kritikal banget buat kondisi sekarang. Ada yang lebih bahaya itu. Ada lagi? Oke, next. I have no idea. Nanti sesudah ini disebutin. Oke, lanjutnya di sini pendidikan nih. Nah, ini Mas yang di sebelah ini yang mengusulkannya. Silakan nih. Pendidikan. Kalau gue sih, kalau soal pendidikan, gue bakal bilang ini karena ini terlalu kontroversial atau terlalu radikal mungkin sama pemikiran kebanyakan orang. Pertama gue bilang sekolah itu buat apa? Gue bilang sekolah itu sistem yang diciptakan sama sekelompok elit dari zaman penjajahan dulu buat ngontrol pikiran orang-orang, pikiran rakyat. Kayak misalnya dari hal sederhananya dulu, kita disuruh seragam satu sama lain. Nah, faktanya mana sih ada orang yang serupa gitu satu sama lain, kayak misalnya dari seragam sekolah merah putih kan SD dulu kan? Iya sih merah putih. Ya. Hah? SD merah putih. Sekarang juga. Sekarang iya. masih. Nah terus dari situ, masih dari situ aja udah gue sih kepikirannya
udah dikontrol kayak lu semua harus sama satu sama lain, nggak boleh ada perbedaan, lu harus nerima ini gitu. Dari Dan kecil SD kita umur 6 tahun aja udah kayak dikasih hal-hal kayak gitu. kayak gini lah misalnya. Apa? Terus kalau misalnya udah disuruh seragam gitu, satu seragam nggak dibawa, hukum, hukum, hukum. Itu agak berlebihan Iya. ngawajibin gitu sih. Kayak dibilang iya. Kayak misalnya ada satu seragam berbeda itu kayak ada satu orang yang berbeda pemikiran yang dianggap salah gitu. Heeh. Kita tuh udah Beda-beda. didoktrin bahwa yang berbeda itu pasti salah. Pernah mikir kayak gitu nggak? Pernah mikir kayak gitu kan? Beda itu salah. Kayak sebenarnya mah gini, tadi baru banget dengar satu video kalau kayak masalah gini. Kalau ada kali bagi tambah kurang kerjain yang mana dulu gitu kan. Kan sering itu tuh diajarin dulu di sekolah. Jadi dia ngejelasin bahwa itu sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu kaku gitu. Nanti videonya saya kasih di bawah. Saya yang minggu sebelumnya juga link yang di bawahnya lupa itu. Oke. Kali ini enggak lah. Kadang-kadang begini, kalau pernah ditanya dulu ya nanya, kenapa harus seragam? Dia bilang gini, ya tidak ada kesenjangan sosial, jadi mau yang kaya, mau yang miskin bajunya sama. Tapi faktanya mah biasanya yang kaya yang miskin bajunya kelihatan, tetap kelihatan. Jadi Itu sebenarnya sih gini ya, Iya. kayak di mereka kan bilangnya gitu. Tapi sebenarnya tuh kayak mereka tuh udah di kelompok gimana ya? Jadi kayak misalnya ini maksudnya tuh kayak gini sih, kayak ada orang, kalau orang miskin kan dia nggak sekolah, dia nggak pakai seragam, ya nggak sih? ya Nah terus Ya. kalau Enggak, orang miskin belum tentu orang miskin tuh nggak sekolah. iya maksudnya ini Jangan bilang orang miskin, orang golongan- yang kurang pendidikan. iya dia nggak pakai seragam, itu kadang-kadang bisa nimbulin kayak apa ya, sombong. sebenarnya kan gitu disuruh seragam. Katanya biar tidak ada kesenjangan sosial, tapi maksudnya kan mungkin maksud dia begini. Jadi mungkin kalau kelihatan yang orangnya tidak mampu bajunya biasa-biasa, giliran yang kaya bajunya bagus gitu. Tapi masalahnya mah bukan itu. Karena pendidikan harusnya memang membenarkan moral salah satunya ya, yang sekarang udah hampir nggak ada. Kalau Sedih moralnya amat. benar, kalau moralnya benar, Iya, yang kaya tidak akan nyombong, ya enggak. Iya. Dan itu harusnya tugas sekolah buat ngebenerin moral. Nah, Dan menurut gue sih gini ya, kalau misalnya dengan pengelompokan kayak gitu, oke lah, mungkin nggak akan jadi sombong, tapi bakalan jadi baik, kayak misalnya ngasih sumbangan lah, bla bla bla. Itu kan sama aja udah kayak apa ya kasarnya, udah bikin perbedaan derajat sendiri loh, Iya. Kayak ada derajat sendiri. pembentukan derajat lah kasarnya. memang Gue sendiri. Kasta itu bahasanya. nggak terlihat. Kasta yang tidak terlihat. Buat oh ya kasta benar. Kasta kalau bahasa ini. Kasta tuh apa sih? Kasta Dari dia- seragam dia aja. jauh. Pembagian, jadi kayak pembagian derajat. Sebenarnya Oh, iya, itu iya. apa ya, di Hindu ya, tapi sebenarnya di Hindu sendiri nggak ada seperti itu cuma pembagian Kayak kerajaan. derajat yang bikin masyarakat aja gitu ya. Iya, jadi Kayak misalnya bikinan masyarakat, bukan agama yang bikin. bikinan masyarakat sebenarnya itu mah. Ini mah Bukan bikinan masyarakat, bikinan para elit. oh Ya. iya, yang Masyarakat nggak yang mungkin bikin bikin mah yang gituan. tinggi ya, yang karena yang tinggi tidak mau disamain dengan yang rendah. Yang sombong tidak mau Betul. disamakan dengan yang di bawahnya. Jadi yang bikin yang saya mah ini mah keluarga bangsawan, ini mah kerajaan kan gitu ya. Terus bawah sedikit ini mah pedagang kaya saudagar, terus ke bawah mah apalah gitu antek-antek. Cuma itu Dan doang. kalau menurut gue sih kayak Begitulah. mengenai pendidikan ini masuknya, tapi ini kayak kerja gitu, ngerti kan? Hmm. Kita ngelamar kerja terus kita nggak diterima karena sifat kita bla 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 bla. Ini Sembilan salah itu satu. gue bilang Kalau menurut gua ya, sifat. kalau orang yang mimpin kerjanya nggak ya masuk orang-orang yang bla bla gitulah ya. Menurut gua mungkin jangan-jangan dia misalnya nggak diterima karena sifatnya mungkin sedikit pemalas, contoh ya. Apa jangan-jangan mereka nyari orang-orang yang
dengan pemikirannya sama biar dia bisa ngedidik hal yang sama persis gitu, Iya. ngedoktrin hal yang Iya. sama persis ke murid. Jadi kasarnya mah biar si Mungkin itu biar si sangat mungkin. slave, bahasanya gitu, biar si slave tidak bisa melawan tuannya, biar si slave, si anak buah ini Oh, ini tidak akan nanti benar. tiba-tiba keluar terus dia akhirnya bikin bisnis sendiri misalnya gitu. Jadi kasarnya tuh kayak gini, bisa aja jadi contohnya nih ya, guru ini ngajarin ini Betul. terus si muridnya dia nggak terima gitu kan, gitu. Terus dia konsultasi ke guru yang guru yang ini ngomong yang hal yang sama, bisa kan kayak gitu? Iya. Guru sendiri udah jadi bagian dari sistem, Heeh, karena dia dari Terus itu bagian udah dari jadi- sistem kayak bagian dari Kan sistem. Jadi ya mau contoh ya. ngomongin tuh contoh ini, oh caranya nggak gini, salah langsung. Belum sudah salah. Tadi masalah kali bagi tambah kurang dan itu juga Hmm. nge-reflect ke situ. Jadi ini tuh kayak ibarat guru itu ya, kayak apa ya? Jumlah kayak file bantuan, jumlahnya banyak tapi yang dibahas mah sama semua. Ya, Jadi istilahnya sekarang itu ya, bukan iya. mendidik. Pendidikan bukan mendidik, mengajar. ngajar, Mengajar. bukan Jadi Mendoktrin gue bilang bukan membuat pintar, bukan membuat salah, bukannya membuat cerdas, kritis, tapi menghafal. Ya makanya itu aja. Guru kan tugasnya mengajar, mengajar iya, mah belum benar-benar. tentu Hanya ngajarin mengulang yang yang baik atau lalu-lalu. yang buruk. Nah, Ngajarin mah belum tentu yang baik, belum tentu yang buruk. Gue punya 3 poin di pendidikannya. Yang pertama tuh kayak seragam tadi itu, yang bikin kita jadi pemikiran kalau berbeda pasti salah. Padahal kan enggak ya, berbeda tuh udah hal yang wajar kan aslinya. Nah yang kedua tuh gue bilang sekolah ini kayak doktrin kita buat apa ya, kita sekolah nih, terus habis sekolah ngapain? Kuliah. Habis kuliah ngapain? Kita nyari Kerja. kerja. ya, Bisa dikerja ngapain? Kita naik Kawin. pangkat tinggi-tingginya. Mati. Habis naik pangkat tingginya ngapain? Terus kawin, terus nikah, terus ngapain? Terus punya anak, ya terus pensiun, terus gedein anak kita biar kayak kita, sama sekolah, kuliah, kerja, kawin, terus baru pensiun, baru mati. Udah Terus anak kita lingkaran gitu lagi, setan, terus udah. kita gitu lagi. Itu kan udah doktrin. Udah lingkaran setan. Iya, Nah, itu tuh main kontrol paling berbahaya, aku bilang. Hmm. Itu main kontrol paling berbahaya, aku bilang. Padahal Itu tuh. manusia itu macam-macam. Gua bingung. Padahal dengan macam-macamnya manusia gitu ya, dengan problem Tahan Iya. mas, tahan. problemnya juga yang macam-macam, kita dialihkan terus akhirnya suruh ngikutin ya kotak ini aja gitu. Jangan jauh-jauh dari kotak ini, udah aja gitu. Iya. Heeh. Pokoknya intinya kita disuruh nyari nilai tinggi buat kerja. Padahal mah lu kalau mau kaya tuh nggak kerja. Pengusaha, pebisnis, usaha tuh lulusan apa sih? Lulusan SD, pada Banyak. nggak sekolah mungkin nggak Banyak. in. Yang Ini penting anjir, kalau adalah gua lihat- ini ya. Lihat faktanya mah nggak juga. Oh, Ini udah salah. yang penting tuh apa? Potensi kita yang kita punya itu yang digedein. Oh iya, boleh saya ngejelasin soal yang buku itu? Boleh? Boleh. mumpung ini Iya. ngomong nih. Kalau ini sih sebenarnya kenapa gue ngomong gini karena gue ngedengar pembahasannya dari saudara gue, dia kayak relawan yang suka ke tempat-tempat terpencil gitu loh. Kan kalau misalnya relawan gitu, kalau mereka ini saya yang dari perusahaan ini atau dari komunitas ini bla 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 ini Ngasih buku. ngirim bantuan Oh, buku gitu. pendidikan. Terus kadang-kadang relawannya mah terima-terima aja, senang-senang aja, bilang makasih, terus dibagiin aja ke anak-anak pedalaman gitu contohnya. Nah suatu hari dia buka satu buku, ternyata ajarannya nggak sekilas sih kebacanya biasa aja ya, apalagi kalau untuk orang pedalaman dia belum bisa membedakan, mungkin dia belum tahu banyak mengenai banyaknya buku di dunia, jadi nggak, mindset dia cuma satu doang gitu. Tapi kalau diperhatiin baik-baik dan dia ngasih buku-buku yang berbeda tapi dengan pembahasan yang gak jauh-jauh dari itu, ajarannya tentang agama yang sedikit radikal. Jadi radikal melenceng gitu ya. Iya, ternyata begitu. Nah, tapi kalau relawan Radikal tuh orang bukan melenceng.
Iya. radikal itu tuh terlalu belak-belakan. Keras. Yang terlalu Nah. gitu. Tapi kalau orang-orang yang kerja jadi relawan, apa mereka ngecek? Enggak. Banyak yang Mereka taunya itu bantuan, berarti mereka orang baik, terus kasih. oh sama kayak ini apa? Ya sudah. Ada bencana terus ini datang bantuan mie instan banyak banget, kasihin aja mie instan, suruh makan mie instan. Terus 3 akhirnya hari jadi suruh makan mie instan tuh kanker semua. setelah itu jadi mikir kan, jangan-jangan selama ini buku-buku yang dikasihin gimana dong? Kan buku yang dikasihin gak mungkin cuma itu doang. Iya, yang itu. Apalagi kalau dia relawan udah lama, mungkin dia udah ngasih bantuan berapa kali dan 8 tahun. tuh 8 tahun aja mungkin udah berapa kali bantuan datang gitu, berapa puluh kali dikasih ke misalnya Berapa puluh ribu jenis sekali, buku. sekali ngasih misalnya ada 100 anak aja minimal. Dan kadang dari buku-buku itu bukan buku-buku yang ya, bermerek yang kita udah tahu kayak macamnya kayak Erlangga, itu kadang-kadang buku ketikan mereka Danisa. sendiri gitu. Dan saya Nah, ini belum terverifikasi. Bahasa Judulnya iya. judulnya ganti aja jadi IPS terpadu. padahal dalamnya apa gitu kan bisa. Padahal ngajarinnya sosial yang rada-rada gimana. Siapa gitu. Itu misalnya lebih ke komunis gitu misalnya ya. Bisa. Misalnya. makanya penting buat kita tahu, makanya ini makanya kenapa kita harus pinter yang beneran pinter ya, bukan hafal kayak yang diajarin di sekolah gitu juga. Kenapa? Jadi kalau ada informasi baru masuk atau mungkin kita mau nge-review lagi informasi yang sudah kita dapat, bisa Hati-hati. gitu. Kalau kita sudah tahu gitu, nggak segampang itu main telan aja. Jadi itu hati banget Iya tuh tinggi. karena semuanya masih dalam Dan kadang-kadang media kalau guru-guru yang itu yang jadi guru-guru relawan ya, kan mereka belum tentu orang-orang yang benar-benar terpendidik. Biasanya karena cuma dia punya kemampuan untuk ngajarin gitu. Kemampuan untuk ngajarin. Oh. Ya, kadang dia Bukan punya ngedidik, kemampuan ngajarin. Heeh. Ngajar bukan ngedidik kembali ya. Misalnya dia bisa membawakan buku ini dengan lucu, dengan apa? Bisa kan? Lucu. Contoh ya, Iya. ini contoh. Kan basicnya kan kebanyakan begitu, jadi bukan benar-benar true skill, Lucu. tapi hanya karena itu masuk aja gitu. Kan banyak. Kayak gitu. Ya apalah iya. kita ya. Ya kalau mau lucu mendingan jadi entertainer, ngapa jadi pengajar gitu. Tapi entertainer sendiri ini karena masuk Kalau gua media bilang, ya. Hah? Entertainer Kalau mau sendiri mendidik mah kan nggak gitu. mereka hanya gedein lucu. Kadang Hah? mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membodoh-bodoh kita. Iya sih. Acara lucu yang cuma pukul-pukulan itu, Ya atau entertainer. acara lucu yang pokoknya kita Oh, tidak kalau- dapat apa-apa setelah itu. Kalau yang kayak gitu mah gue bilang bukan real entertainer. Bukan realnya. itu mah. Dan kalau selain kalau soal pendidikan ya, ini mungkin berhubungan kayak yang lu bilang tadi, dewasa sebelum waktunya. Kayak bilangnya alasannya buat mencegah pemerkosaan dilakukan pendidikan seks. Gue jujur Ya. Udah itu kalau gue pikir sekarang mind blow total gue. Apa hubungannya, bukannya malah jadi tahu ya? nah itu justru Bukannya kan malah jadi penasaran. pernah justru karena ingat dulu kamu pernah cerita. Kalau di umur, ya katanya iyalah mau jangan. digeser ke SMP kan. Dulu Apa? Dulu katanya mau bilang mau digeser ke SMP ya. Digeser. Makanya juga. Dulu saya SMA kelas 3 belajar itu. Gue SMP udah diajarin SMP Nah, kelas 2. sekarang udah SMP Dan kelas kata- 2 udah turun. Dan gue pernah dengar ini berita ya. Ada apa sih kayak potretan buku LKS. Hmm. Buku LKS kelas 3 SD nanyain soal organ reproduksi. Hmm. Itu apalagi kalau bukan masalah ini nanti datanya ada sih. Nanti saya kasih yang part itulah. Nanti ada yang masalah sex appeal ini
orang tua banyak yang nggak sadar kan. Orang tua banyak yang Iya. tidak sadar. Dia tahu anaknya sekolah, tapi tidak tahu yang diajarin sebenarnya Orang apa. tua Kalau iya, orang kalau tua percayanya ini kayak ini balik lagi kayak tua kasta percaya sih. sekolah itu baik. Hmm, Ini kayak Kok kasta kasta? sih. Kenapa? gimana? Kayak bagi mereka guru itu lebih berpendidikan dari mereka. Kasta Jadi ya. percaya sama guru. Mau guru ngomong apa aja percaya. Dia bilang apel itu gitu. buah teralang yang dari surga, dia percaya aja mungkin malah. Kalau tolol-tololnya Ya, jadi dimasukin kita apapun. emang sering ini kan udah dibilang sosok figuratif, udah ditanemin itu guru orang yang cerdas gitu. Itu udah main kontrol lagi. guru pahlawan. Guru pahlawan Emang sih tanpa gue tanda bukannya jasa. gue Jadi, bukannya Iya, menggeneralisir itu Bukan. udah di- kalau guru itu bukan pahlawan ya. Mungkin ada guru yang jadi pahlawan kayak bukan tokoh-tokoh ngejajah. dulu. Oh. tapi zaman sekarang mah nyari guru yang bener-bener 100% pahlawan sih kayak nyari kacang di tengah-tengah jengkol. Mungkin kalau kita terlalu nyalahkan Mudah ya kayaknya itu itu. juga gimana ya? Mereka sendiri juga sepertinya terjebak oleh Wah. sistem. Karena sudah masuk sistem semua kan. Gua nggak, Mm. iya bener. Hmm. Gua menyalahkan sistemnya, nggak gurunya sih. Benar-benar. Jadi kita bukan ngejudge Kalau mau gurunya, disalahkan ya, walaupun nyalahin juga. tapi sudah ada ininya gitu. Tapi kalau si guru sendiri kan tidak sadar, gitu ya. Dan Iya. kalau pengkastaan lagi sih Iya. ada lagi dengan NEM. Ya, Masuk Nilainya. sekolah Nilai- ini nilai. NEM-nya harus segini. harus segini, harus segini, harus segini. Kalau harus- orang yang bisa masuk sekolah ini berarti Ya, kayak NEM-nya tinggi, dikelompokkan, berarti bener. pinter dong. Bla 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 gitu dah. ya, jadi ini mah sekolah buat orang pintar doang, yang bego nggak boleh. Dan Padahal gue nggak harus- ngertinya tuh dengan mereka tinggiin NEM, mereka bakal ngasih apa? Seperti sekolahnya gedungnya tingkat 5, tingkat 10, tingkat 15 memang butuh. tinggal mengutip yang kamu bilang waktu itu. Apa? Aduh jadi buyar. Jadi, Apa tuh? jadi gini, kenapa name-nya dikasih Iya. name-nya harus gede? Karena mereka mencari difficulty yang paling rendah. Kalau nanti ada yang nonton ini, terus kalian bilang aja lu dendam dulu karena name-nya pendek. Emang name saya dulu jelek. Sama, saya juga name gak gede-gede amat, biasa aja. Jadi gini kan, pendidikan itu harusnya mengajarkan orang yang tidak tahu jadi tahu, yang bego gitu ya, yang bego jadi pinter. Kalau orangnya sudah pinter semua, kan gitu. Kalau orangnya sudah pinter semua dikelompokin, apa susahnya? Jadi bilang, Terus- wah ini sekolah bagus, Gini deh, gara-gara gurunya bagus. Sekolahnya bagus, biasanya Gua guru-guru bilang- bagus salah. Anak-anaknya itu mah. Gimana? gue bilang sekolah nggak ada yang ngajarin ini. Seharusnya dari awal itu sekolah tuh ngajarin tentang cara berpikir. Nggak ada kan kelas 1 kita langsung dikasih soal Ya, gini gini sih. gini nggak ada yang ngajarin cara berpikir Ini sama sekali. kayak Gimana dong kalau kayak gitu? kutipan dari quote-nya Einstein. Pendidikan materi itu nggak Apa? penting. Dengan materi itu nggak penting. Yang lebih penting tuh pendidikan logika. Nggak, Einstein nggak pernah bilang gitu. Nggak tahu sih. Pendidik- Gue cuma Ah. ngeliat. logika. Itu tuh Nggak, itu nggak ada. dari- Einstein sendiri biasanya. bilang. Hah? Einstein sendiri bilang imajinasi adalah hal yang paling penting, bukan logika. Nggak mungkin dia bilang kayak gitu. Oh, Itu bukan Ini- Einstein, gue ya. yakin. Nah ini pola ini. oke, berarti gue Pola- salah. Ini pola sharean Facebook. Pasang satu foto Pola orang share. yang terkenal. Pasang foto satu Aku kena. quote-nya entah dari siapa. Itu apa? Pokoknya mah Hmm. belah kiri foto, belah kanan quote. Mau nyambung orangnya bener itu atau nggak tahu. Tapi itu gitu. Maksudnya itu gitu. Udah aku kena. Polanya gitu. Iya, Polanya gitu. Udah aku kena. nggak kena sih. Jadi tahu kan yang benar gimana? Kok kena sih? Makanya karena kita ada Gimana tapi tadi kena. ya makanya
kita ngobrol di sini tuh jadi santai. biar ada ini gitu ya. Jadi kita juga Iya. tidak hanya mencoba buat ngasih tahu, tapi kita juga mengkoreksi diri sendiri kalau misalnya ada yang Iya, belajar. kurang gitu, ada yang salah. Soalnya pasti ada yang salah mah Ya, gitu kayak tiap tadi orang. Nah, kayak tadi yang kelapa sawit itu gue juga informasi baru ya, sama-sama belajar sih intinya. itu kelapa sawit itu udah ini itu di tengah-tengah asap pasti mereka masangnya. Gue belum tahu pasti tadi, tapi jadi beneran tahu sekarang. Banyak banget. Ya ada tambahan. Mungkin dari tadi buat dari Mas yang diam-diam aja tadi gimana ini? Nah, Mas yang diam aja. Lanjut dulu lah. Dia berusaha terlihat anggun kali biar Moy. Enggak, apa. Bingung juga mau apa. Tadi katanya kalau nggak ada yang mau apa, bingung mau Bilang apa, tehe diam aja. aja. Daripada Yang Seenggaknya kepribadiannya tehe kayak gitu. Einstein. Tehe. Mas yang kepribadian kayak Einstein itu. apalagi ya? ya lanjut ke Silakan. tinggal apa nih? Tadi, Kalau Tadi dogma masyarakat nih. tadi itu terakhir pendidikan kan? Ini dogma masyarakat selanjutnya. Iya, dari pendidikan itu asalnya. Udah. ya, intinya sebenarnya gini, kita sudah terjebak dalam sistem masyarakat yang sudah dibentuk sejak dulu banget, zaman dulu, di apa ya istilahnya, dipupuk secara tidak sadar oleh masyarakat, akhirnya jadinya seperti ini. Dan apa, di dalamnya juga ditanamkan bahwa orang-orang yang punya pikiran yang agak bertentangan ya, itu dianggap aneh, dianggap kayak gitu kan. Ya itu menghindari apa istilahnya, pertentangan di sistem itu sendiri. Jadi supaya gimana sistem itu tidak rusak, Jalan terus. Bacalah doa setiap hari. Gimana biar tidak lestari terus gitu ya ininya. Padahal orang yang keluar dari sistem tuh kebanyakan orang-orang yang luar biasa. Ya. Yang dianggap gila itu, yang dianggap aneh. Wright Brothers yang nyiptain pesawat dulu dianggap gila sama masyarakat. Kayak Thomas Alva Edison aja. Iya, itu juga. Dia kan dianggap gila. Dianggap gila. Wright Brothers. Itu Thomas Alva Edison, Einstein awalnya gitu, Isaac Newton awalnya gitu, Steve Jobs, Bill Gates. Gue bisa nyebut semua orang yang gila itu emang korporasinya. Nah, ambillah satu. Ambillah satu tuh mungkin Wright Brothers sih. Yang nyiptain dulu dia bilang manusia bisa terbang kok, masyarakat udah didoktrin kalau nggak bisa terbang oleh para elit gitu. Tapi Wright Brothers ini bodoh amat, dia tetap berusaha di kegilaannya dia itu akhirnya nyiptain pesawat. Tapi ya itu, gila udah dikonotasikan jelek. Galileo, ingat Galileo, jadi heliocentris. Galileo Lolao. Oh iya benar. Waktu itu yang bumi itu ya. Tadi dulu ada bilang kan. Tadi dulu ada pendapat bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Nah, itu dipublikasikan oleh waktu itu pihak gereja. Ptolemeus ininya. Saintisnya Ptolemeus dan itu 14 abad. Ya. Setelah itu Galileo Galilei mempublikasikan teori apa itu ya. Itu sebetulnya teori bukan? Penemuannya bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Nah, waktu itu Galileo ini ditangkap oleh pihak gereja karena menentang pemahaman ajaran saat itu. Iya. Terus dihukum. Dan percaya atau tidak, tuh masih didinai sampai sekarang. Banyak kok yang masih ngedinai. Malah ada komunitasnya sendiri kan. Katanya kalau
kayak teori Galileo itu bohong, semua foto teleskop itu udah dimodifikasi bla bla bla, bahkan pendaratan di bulan itu hoax. Macam-macam lah ya. Bumi itu datar. Padahal udah banyak bukti ya, kayak laut kalau kapal berlayar nggak kelihatan kan tanda bulan. Berarti kan dia Itu masuk masih ke aja bilang. Itu Ini mungkin deh. saya bakal bahas di lain di channel saya sendiri lah Bang, itu masalah itu. ya. Oke. Mungkin ini Oke. yang penting. Gak apa-apa. Gimana caranya kita membedakan mana yang main control, mana yang bukan. Dan kalau itu main control, gimana cara mengatasinya? Ngomong-ngomong gue bingung. Kita termasuk main Kalau gue kontrol nggak sih? taunya, Nah, Nah, Jeng. gue cuma ngasih truth. Terserah sih. Gue bukan, kalau gue sih nganggapnya gue bukan mau kontrol tapi cuma nyabut Main kontrol tuh yang belum udah tentu jelek loh. ditanamin itu. ya jadi Ya, tadi kan Adi bilang itu. Tadi Adi bilang cara mengatasi apa membedakan kan. mm-mm. Kalau gue tahu ya cara cabut main kontrol itu dari diri sendiri. Itu. Tapi apa ya? Kita harus punya fondasi yang kuat. Karena punya udah ditanamin pemahaman. program. Gue tahu cara Pemahaman. apa. Mm-mm. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, subscribe channel kami. Enggak Ya, usah. jadi- Dan kucing gue Ngomong jatuh. sini. langsung jatuh deh habis itu. Ya, jadi gimana ya tadi ngomongnya? Jadi kita harus punya fondasi yang kuat dan main kontrol nggak semuanya buruk, walaupun kebanyakan buruk ya. Tapi Iya ya. gimana supaya Tandanya mah gampang. ya tandanya gimana? Kalau dia ngajak kamu buat mikir bareng dalam prosesnya, itu bukan. Tapi kalau dia langsung masukin sesuatu aja dan tidak menyuruh kamu buat mikir, itu main kontrol. Buat ngatasin, gue punya dari Socrates nih, 3 filters. Mm-mm. Itu. Apa itu? Itu kalau tiap ada informasi baru, pertama harus mikir dulu apakah informasi benar atau enggak. Jadi teliti dulu. Yang pertama benar apa enggak. Yang kedua, berguna apa enggak buat diri sendiri atau buat orang lain. Yang ketiga, ini what? Tandai. Apa tuh? Atau anggap blooper aja. Sorry. Yang ketiga, oke, nggak apa-apa sih. Yang Itu ketiga mencegah dia nangis soalnya. Yang tiga? Yang ketiga, apakah berita ini positif apa enggak? Itu sih. Positif. Yang pertama benar apa enggak, yang kedua berguna apa enggak, yang ketiga positif apa enggak gitu. Ya 3 filter itu udah cukup sih buat Ya, kalau ada informasi dicerna dulu. cerna dulu biar nggak gampang Jadi ini ya. biar nggak gampang ke iya. Ya, jadi gitu. Heeh. Gitulah. Oke, kayaknya itu udah pretty much everything yang mau kita kasih tahu buat pertemuan sekarang. 1 jam 3 menit, nggak kerasa ya. Alhamdulillah. Ada tambahan sih. Tunggu, misalnya tunggu. Kalau yang misalnya ngerasa gini nih, wah udah banyak terlalu banyak program ketanam di pikiran gua nih buat yang nonton ya. Lu komen aja ntar, gimana sih cara nyabut program main kontrol yang udah ketanam gitu, bakal gua balas ntar. Soalnya itu rada panjang juga di sini. Panjang itu. Komen aja Ya misalnya rasa kayak gitu. sepanjang 7 buku Harry Potter lah. Bisa sepanjang 7 buku Harry Potter lah. Kan lu yang bilang sendiri tadi. Iya, ditambah novel Lord of the Ring. Sama Hunger Games. Buset dah. Sama Al-Quran ditambah 121 terjemahan dalam 1 buku. Mending Tadi, mati Bu. aja udah. Oke, tadi udah. Oke, sudah. Masih banyak banget yang bakal kita share lagi. Cuma ini baru satu topik
selesai dengan yang sebelumnya. Jadi yang pertama energi, yang kedua mind control, yang ketiga mungkin kita bakal ngomong masalah simbol ya, simbolism. Karena mungkin Makanya subscribe iya. channel kami. Semoga ya. karena gini, kita udah tahu ada mind control di sini dan kita udah tahu, kita udah nyebut ada pihak-pihak yang kayaknya bertanggung jawab atas semua mind control ini siapa gitu kan. Dan ini sudah ada tandanya. Aku. Iya, kamu maksudnya. Iya, kamu. Jadi, Iya kamu. Tapi di luar kan sudah banyak tuh yang bahas tentang simbol. Nah, di sini tuh apa? Kita nggak hanya nanti di topik selanjutnya kita nggak akan hanya ngomongin masalah simbol, tapi bagaimana caranya menggunakan Simbol. simbol itu dengan tepat. Caranya, jangan sampai cocok logi. Karena nanti bakal Iya. ada pengalihan Contohnya juga. kalian kalau ngelihat piramida jangan langsung diituin negatif Jangan dulu. langsung bilang Anggap tuh, aja kalian lagi gambar Mesir, hmm. Nah, tambahin kita- orang-orang ya, di mungkin bawah. Jadi udah tahu kemana arahnya, kemana yang bakal kita omongin, maksudnya siapa yang bakal kita omongin di sini gitu. Nah, Iya. kita bakal langsung masuk ke simbol nanti di selanjutnya, simbolisme dan gunanya. Oke. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di pembahasan selanjutnya. Kita nggak naruh link channel di bawah ya, jadi nggak usah di subscribe. Subscribe ke sini juga opsional. Mau subscribe boleh, nggak apa-apa. Mau ngomen boleh, nggak ngapa. Terserah Anda. Kemarin juga yang komen nggak ada, tapi yang Yang- ada. Ngapain? Nonton- Choice is Kalau- yours. Nonton Kalau nggak tapi pusing kalau aja kalian sudah. penasaran Kalau sama kita lanjutannya, teror aja. Teror aja di aja. komen. nonton nggak pusing aja sudah alhamdulillah tuh. Kalau nonton nggak pusing aja mungkin udah alhamdulillah itu. Saya pusing. Ya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, surat An-Nas ayat 4 ya kalau nggak salah ya. Mereka masuk dari hal yang kita tidak tahu. Alazi wasfisu fisudurinas ayat 4 ya, benar ya? Iya. Mereka masuk dari hal yang kita tidak Iya. tahu. Sudur ya bahasa Arabnya. Dari bagian hati yang kita tidak tahu. Makanya kita harus tahu apa yang kita tidak tahu, terus nutup itu biar nggak gampang ke Isi biar yang nggak macam-macam. gampang sama keisi yang macam-macam gitu. Oke, silakan dadah dulu. Dadah. Bye. Dadah. Berarti ini udah ya?